Jenius, Erick Thohir ternyata tak hanya siapkan timnas untuk lolos Piala Dunia 2026, tetapi lebih dari itu. Berikut analisa kami. Football Universe. Apa yang dilakukan Pak Erick Thohir terkait timnas belakangan ini memang benar-benar membuat sebagian dari kita kebingungan. Bayangkan ketika semuanya terasa baik-baik saja, kita masih terbawa euforia kemenangan atas Arab Saudi, peringkat Indonesia masih di posisi 3 kualifikasi Piala Dunia, dan hanya berselisih 1 poin dengan Australia sebagai runner-up. Tiba-tiba keluarlah pernyataan untuk memecat pelatih idola negara ini, yaitu Coach Sintayong. Keputusan ini jelas menimbulkan berbagai macam reaksi masyarakat, dan mereka pun mempertanyakan alasan di balik pemecatan ini. Tetapi Pak Erick Thohir tak langsung menjelaskan dengan detail untuk hal ini. Dan dia malah menambah masalah baru dengan menghadirkan pelatih baru yang rekam jejak kepelatihannya tak sementereng Sintayong. Hal ini jelas semakin membuat banyak orang tambah kebingungan. Beberapa pundit mulai mengeluarkan teori-teori mereka, dan beberapa masyarakat mulai mencari kambing hitam atas semua peristiwa ini. Tetapi Erick Thohir tetap tenang dan seakan santai saja. Padahal waktu persiapan untuk melawan Australia tinggal 2 bulan kurang. Pak Erick seakan mengisyaratkan kalau keputusan yang diambilnya saat ini sudah sangat tepat. Dan meskipun resikonya sangat besar, tetapi hasil yang didapatkan akan berdampak sangat signifikan. Mungkin beberapa dari kita menganggap bahwa sebenarnya target Pak Erick Thohir adalah masuk Piala Dunia di 2025 ini. Maaf, kalau itu pemikiran kita, ternyata kita salah. Pak Erick Thohir mengincar sesuatu yang lebih tinggi dari itu, yaitu mampu bersaing saat di Piala Dunia 2026 nanti. Dengan negara-negara raksasa sepak bola seperti Argentina, Brasil, Jerman, Italia, Inggris, dan mungkin dengan Belanda. Jangan heran ketika di Piala Dunia nanti Indonesia mampu mengalahkan salah satu raksasa sepak bola dunia. Siap-siaplah terkagum. Pak Erick Thohir sangat percaya dengan proyek memajukan sepak bola saat ini yang dia lakukan. Dia pun sangat percaya semua orang yang terlibat di proyek ini. Sehingga ketika dia pertama kali menjabat, dia mulai pelan-pelan membersihkan PSSI dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Hal ini masih dilakukan sampai sekarang, dan sudah menunjukkan progres yang sangat baik. Hal berikutnya yang dia lakukan adalah mendatangkan para pemain keturunan yang dia yakin dapat memberikan suntikan kekuatan lebih untuk perkembangan timnas. Ini adalah proyek yang sangat serius, dan terhitung sampai saat ini saja sudah ada 14 orang pemain keturunan yang dipanggil, dan jumlah ini akan terus bertambah di masa depan untuk memperlengkapi setiap posisi di timnas. Target Pak Erick di tiap posisi minim harus ada 2 pemain yang memiliki skill tidak jauh berbeda. Artinya jika seorang posisi striker ada Ragnar yang bermain sangat baik, maka dia perlu pelapis yang sebanding dengannya. Begitupun dengan Tom Haye yang memainkan posisi sentral tapi belum ada pelapis yang sepadan, maka akan didatangkan juga pelapis yang sepadan dengannya. Tetapi tenang saja buat para fans yang mengkhawatirkan bahwa kalau demikian, para pemain lokal akan tergusur dari timnas. Ini tidak akan terjadi, karena para pemain lokal kita juga sudah mulai dapat bersaing sejauh ini untuk mendapatkan menit bermain di timnas. Sebut saja Rizky Ridho, Marcelino, dan Pratama Arhan. Tentunya ke depan persaingan akan semakin ketat, karena pelatih akan memilih berdasarkan kualitas terbaik, dan hal ini sangatlah fair. Dengan semakin lengkapnya pemain timnas yang berkualitas dunia, langkah selanjutnya yang diambil Pak Erick Thohir adalah menaikkan level pelatih Indonesia ke tingkat dunia. Di titik ini, banyak dari fans yang masih belum bisa memahami makna di balik pemutusan hubungan kerja dengan Coach Sintayong. Secara garis besar, memang Coach Sintayong telah sangat memajukan sepak bola Indonesia, cara bermain timnas, dan regenerasi beberapa pemain muda yang berjalan baik. Tetapi Coach Sintayong memiliki beberapa kekurangan yang dirasa Pak Erick sulit untuk mengangkat timnas lebih tinggi lagi.
Pada konferensi pers dengan wartawan tanggal 6 lalu, Pak Erik menyinggung masalah leadership, taktikal, dan komunikasi. 3 hal ini yang dirasa masih belum maksimal dalam diri Coach Sintayong. Sehingga Pak Erik pun mengambil langkah cepat karena peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka sangat lebar dan masih ada waktu sekitar 2 bulan untuk mempersiapkan timnas. Pak Erik dan PSSI kemudian memilih sosok pemimpin yang memahami budaya pemain keturunan, yaitu Patrick Kluivert. Dari seorang Kluivert yang merupakan legenda sepak bola Belanda, diharapkan semua pemain dapat tunduk kepadanya dan juga dapat bertukar ide seperti yang biasa dilakukan tim-tim Eropa. Walau rekam jejak kepelatihan Kluivert tidaklah sementereng nama-nama pelatih kelas dunia, tetapi dia dipercaya mampu menjadi leader yang bijak. Kluivert sendiri akan ditemani oleh seorang pelatih jenius yang dijuluki sang profesor, yaitu Alex Pastoor. Orang ini sudah dikenal di seantero Belanda karena memiliki pemahaman taktik yang jenius. Sehingga masalah taktik yang selama ini dipermasalahkan dapat teratasi dengan kehadiran Alex Pastoor. Lalu asisten berikutnya yang mendampingi Kluivert adalah Denny Lansat, yang sangat mengenal Indonesia karena dia adalah keturunan Maluku. Denny Lansat ini bisa berbahasa Indonesia dan dia pun akan diplot untuk mengatasi masalah komunikasi antar budaya ini. Selain itu pengalaman melatih Denny Lansat ini sangatlah banyak, sehingga kemungkinan dia juga akan ditempatkan untuk tim Indonesia U23. Selain dua asisten pelatih tersebut, Pak Erik juga meminta Patrick Kluivert untuk memilih tim pelatih yang kelas dunia. Jangan heran jika pelatih kiper timnas adalah mantan kiper terbaik yang pernah dimiliki Belanda, atau pelatih striker juga adalah mantan striker hebat. Sehingga tim pelatih ini benar-benar dapat menambah kekuatan timnas untuk masuk dan bersaing di Piala Dunia 2026. Setelah langkah pembenahan asosiasi, pemain dan tim pelatih dilakukan Pak Erik, langkah selanjutnya adalah dia pun membuat beberapa laga persahabatan timnas Indonesia dengan negara-negara terkuat yang ada di ranking 10 besar FIFA. Seperti diketahui, pada tahun 2023 kemarin, timnas mendapatkan kesempatan untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan tim terbaik dunia saat itu, yaitu sang juara Argentina. Bagi sebagian orang ini adalah hal yang gila, karena perbedaan ranking FIFA antara kedua negara itu jelas-jelas bak bumi dan langit. Tetapi setelah pertandingan tersebut, ternyata ada banyak pemain timnas yang menunjukkan peningkatan performa, karena mendapatkan kepercayaan diri untuk belajar dari sang juara. Hal ini adalah indikasi yang sangat positif, sehingga di tahun 2024, hampir semua turnamen dan kejuaraan yang diikuti timnas selalu sukses. Di tahun 2024 sendiri tidak ada laga persahabatan dengan tim besar, karena timnas memiliki jadwal yang sangat padat di Piala Asia dan juga di kualifikasi Piala Dunia. Tetapi di 2025 ini sepertinya akan ada satu negara besar lagi yang akan diundang untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan timnas setelah semua agenda kualifikasi Piala Dunia selesai. Negara tersebut memang belum ditentukan, tetapi Pak Erik sudah mendekati beberapa federasi negara-negara kuat, dan itu adalah langkah selanjutnya yang akan kita bahas. Untuk menciptakan atmosfer sepak bola level dunia, maka Pak Erik sekarang menjalin hubungan kerjasama dengan dua negara besar sepak bola. Yang pertama adalah Jepang, yang adalah Raja Asia. Kita perlu belajar banyak dari negara ini, karena baik timnasnya maupun liganya sudah mendunia. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan adalah meminta perwakilan wasit dari Jepang untuk mengedukasi wasit-wasit Liga Indonesia. Kemudian hal kedua yang dilakukan adalah mendatangkan pelatih kepala untuk sepak bola wanita, yaitu Coach Mochi, yang sudah mulai melakukan pembenahan. Sebagai informasi, sepak bola putri Jepang ternyata lebih hebat dari sepak bola putranya, karena mereka pernah juara dunia. Negara sepak bola kedua yang Pak Erik ajak kerjasama yaitu Belanda. Seperti diketahui bahwa banyak sekali pemain keturunan yang diambil dari Belanda. Hal ini membuat Indonesia perlu menjaga hubungan baik dengan KNVB, karena di masa depan masih dibutuhkan pemain-pemain keturunan berkualitas. Kemudian pihak Belanda juga kini membantu di kepelatihan dengan terpilihnya Patrick Kluivert CS untuk menangani timnas.
Gaya bermain Belanda akan dipraktekkan di timnas. Dan tentu saja ini akan mengangkat level sepak bola kita. Selain itu, timnas Belanda juga akan dijadwalkan untuk pertandingan persahabatan dengan Indonesia setelah kedua negara selesai kualifikasi Piala Dunia. Jika ini direalisasikan, maka timnas Indonesia bisa belajar banyak dari permainan timnas Belanda. Selain menjaga kerjasama dengan negara-negara kuat sepak bola, Pak Erik juga menjalin kerjasama yang harmonis dengan pihak FIFA. Saat ini saja FIFA sudah membangun kantor di Jakarta, dan FIFA juga memberikan dana bantuan untuk fasilitas training timnas Indonesia. Kedekatan ini juga membuat FIFA semakin memperhatikan timnas Indonesia dan bahkan terkesan menganak-emaskan timnas. Tentunya ini menjadi sinyal yang sangat positif, sehingga kemungkinan Indonesia di masa mendatang dapat menjadi tuan rumah Piala Dunia terbuka lebar. Semua strategi ini mungkin tak terpikirkan bagi kita fans timnas, tetapi sepertinya Pak Erik telah memberikan sangat detail untuk langkah timnas Indonesia ke depan. Beliau telah menulis semua itu di roadmap. Hanya saja tidak ditunjukkan ke publik secara detail, karena memang itu dijaga agar negara-negara tetangga tidak mudah mencontek. Setelah melihat gambaran besarnya, kini kita jadi paham bahwa ternyata Pak Erik tak hanya merencanakan timnas untuk menembus Piala Dunia. Dia pun ingin timnas dapat bersaing di Piala Dunia dengan negara-negara kuat, dan mungkin timnas dapat melangkah melebihi babak grup Piala Dunia. Jika hal ini terjadi, maka akan ada peningkatan di semua aspek sepak bola Indonesia, dan itulah yang diharapkan PSSI. Menarik untuk ditunggu ke depannya, dan semoga sepak bola Indonesia dapat berjaya terus. Amin.